Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Moyena Effendi dari kelas 2A Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Kominfo kelas 2A Ilmu Komunikasi, di mana pada video kali ini saya sendiri akan membahas atau akan mempraktekkan salah satu aplikasi yang mungkin teman-teman semuanya sudah tahu, atau mungkin juga teman-teman semuanya ada yang belum tahu aplikasi ini. Ya, tentu saja aplikasi ini adalah RapidMiner Studio. Nah, RapidMiner Studio ini merupakan salah satu aplikasi untuk mengolah data, atau salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh orang-orang yang emang senang mengolah data. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan mempraktekkan salah satu tugas dari mata kuliah Artificial Intelligence. Kali ini saya akan mengolah salah satu data dari sosial media yang mungkin sering kita gunakan, yaitu Twitter. Tapi sebelum lanjut kepada aplikasi atau membuka aplikasi RapidMiner-nya, teman-teman semuanya jangan sampai terlewatkan satu detik pun dari video ini, karena video ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Oke, pertama-tama teman-teman semuanya harus mempunyai aplikasi RapidMiner yang tersedia di web, ya. Baik itu teman-teman semuanya menggunakan Windows ataupun Mac ataupun Linux, itu sudah tersedia dan support pada laptop teman-teman semuanya. Karena di sini saya sudah mengunduh atau menginstal aplikasi RapidMiner, saya cukup membukanya saja. Jadi laman dari RapidMiner itu seperti ini, teman-teman semuanya. Nah, for your information juga, dari RapidMiner sendiri, dari pengolahan data yang akan saya lakukan, saya akan mencari data dari Twitter, ya, mengenai iOS 17, karena belakangan ini saya searching di Twitter, di bagian trending itu iOS 17 itu banyak dibicarakan oleh netizen-netizen dari Twitter. Nah, lalu bagaimana step awalnya? Oke, teman-teman semuanya, tinggal search pada operator, tinggal search Twitter. Lalu ini terdapat search Twitter, teman-teman semuanya bisa langsung mendrag pada bagian drag here, ya. Kita pindahkan di sini. Oke. Lalu untuk selanjutnya teman-teman semuanya bisa lanjut kepada connection, ya. Di bagian local repository, teman-teman semuanya kepada bagian connection bisa langsung create connection. Nah, dari create connection sendiri ini terdapat pada connection type, repository, dan connection name. Teman-teman semuanya pada connection type cukup mengubahnya saja dari database kepada Twitter, karena kita akan mencari data atau mengolah data dari Twitter itu sendiri mengenai iOS 17. Lalu untuk repository-nya tetap berada pada local repository. Untuk connection name-nya up to you, bebas apa saja. Untuk saya sendiri, saya akan menamai Twitter, ya, nama file yang berbeda, lalu kita create. Lalu kita akan dibawa kepada halaman berikutnya, yaitu mengenai akses token. Nah, pada pojok kanan teman-teman semuanya bisa lihat warna orange ini merupakan logo bagaimana caranya RapidMiner Studio ini bisa terkoneksi langsung pada akun Twitter kita, ya, untuk mencari datanya. Lalu juga membutuhkan akses, tentu saja, ya, teman-teman semuanya bisa langsung klik request access token. Dan di sini pada halaman Authentic RapidMiner via Auth ini ada dua step. Yang pertama open URL, yang kedua copy code. Jadi teman-teman semuanya cukup ikuti stepnya saja. Step yang pertama request access token, teman-teman semuanya akan dibawa pada halaman pada web atau browser teman-teman yang gunakan, ya. Karena saya sudah mengkoneksikan akun Twitter saya, jadi saya tidak perlu mengkonekkannya lagi.
Ya teman-teman semuanya, yang paling penting itu harus mempunyai akun Twitter jika teman-teman semuanya ingin mengolah data dari Twitter. Kalau misalkan teman-teman semuanya nggak punya akun Twitter gimana? Ya mungkin teman-teman semuanya bisa pinjem akun Twitter teman kalian. Tapi kalau misalkan itu diizinkan, kalau bisa teman-teman semuanya harus punya akun Twitter dan teman-teman semuanya login. Nah jika sudah login, teman-teman semuanya tinggal pencet saja, tinggal tekan saja authorize app. Oke, kita tekan authorize app, kita akan mendapatkan token yang dibutuhkan sebelumnya pada aplikasi Rapid Mana Studio. Cukup di copy saja, lalu kita ke Rapid Mana Studio lagi, lalu kita paste kode tersebut, kode yang kita dapatkan. Nah setelah mendapatkan kode, teman-teman semuanya tinggal tekan saja complete. Nah setelah teman-teman semuanya complete mendapatkan token akses Twitter, akses tokennya sudah terisi bintang-bintang yang sangat banyak seperti ini. Ya, kalau misalkan sudah terisi akses tokennya, teman-teman semuanya tinggal tekan save saja. Lalu data Twitter yang kita gunakan sudah kita koneksikan dari Rapid Manage dengan akun Twitter kita. Ini sudah tersedia pada connectionnya ya. Jadi maksudnya adalah Rapid Manage Studio sudah terkoneksi dengan akun Twitter kita. Cukup kita pindahkan saja, kita drag here ya. Retrieve Twitter Mulyana Effendi dan juga search Twitter sudah ada pada halaman utama. Teman-teman semuanya cukup pada bagian out dan con dari search Twitter, teman-teman semuanya cukup disambungkan saja, ditarik pada out kepada con. Teman-teman semuanya, jika retrieve Twitter dari data yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yang sudah kita koneksikan maksud saya dari Rapid Mana Studio kepada akun Twitter teman-teman semuanya, lalu pada akun Twitter teman-teman semuanya yang sudah terkoneksi di drag pada halaman utama, lalu dikoneksikan kepada search Twitter, itu kita lihat pada bagian parameters. Nah pada bagian query-nya sendiri, teman-teman semuanya tinggal search aja atau tinggal ketik aja data apa yang teman-teman butuhkan dari Twitter. Kalau saya iOS 17, lalu untuk result type-nya recent or popular karena ini masih hangat dibicarakan oleh netizen Twitter. Lalu untuk limitnya saya hanya ingin mencari 100 data saja dari banyaknya trending di Twitter mengenai iOS 17. Nah untuk bahasa sendiri ada pilihan language, teman-teman semuanya bisa mendapatkan data yang menggunakan bahasa Inggris atau data yang menggunakan bahasa Indonesia. Jika teman-teman semuanya ingin hanya mendapatkan data dari bahasa Indonesia saja pada Twitter mengenai iOS 17, teman-teman semuanya tinggal ubah saja atau ketik saja bahasa Indonesia. Nah, setelah itu cukup teman-teman semuanya pada bagian out kita koneksikan kepada REST. Nah dari ini semuanya kita bisa langsung play pada bagian logo di bagian kiri warna biru ini untuk mendapatkan result atau hasil dari data yang kita cari mengenai iOS 17. Oke, kita tekan saja. Ini dia merupakan data yang saya dapatkan mengenai iOS 17 yang trending pada Twitter. Karena saya hanya membutuhkan teksnya saja, ya teks mengenai trending Twitter iOS 17 ini, kita bisa kembali lagi ke desain, lalu kita ke bagian ini sebenarnya kita search itu select. Nah ini ada select attribute, teman-teman semuanya bisa langsung drag saja ke bagian halaman drag ini. Oke, kita ada di sini. Lalu untuk ikan ini kita putuskan terlebih dahulu, lalu kita pindahkan select attribute ini di bagian atas. Oke, lalu koneksikan antara search Twitter pada select attribute. Search Twitter dan select attribute ini terkoneksi dari out ke exa. Teman-teman semuanya bisa konekkan lagi exa kepada REST. Nah kita set di bagian parametersnya,
Di bagian select atributnya ini untuk types-nya, untuk select atributnya kita pada bagian atribut filter type kita hanya menggunakan satu saja, one attribute type. Untuk select atributnya karena saya hanya membutuhkan teks, jadi kita pilih pada bagian teksnya saja. Nah, teman-teman semuanya, untuk membandingkan data sebelumnya dan data yang sekarang ini ada pada bagian ori, ini kita koneksikan lagi pada bagian res ya, tekan. Nah, dari sini kita bisa langsung apply lagi dari data selection, dari data yang sudah kita butuhkan ini, daripada bagian search Twitter dan juga select attribute. Kita play. Ini merupakan data yang kita dapatkan sebelum kita olah, dan pada bagian select attribute ini dia merupakan hasil data yang sudah kita olah sebelumnya, dan kita hanya membutuhkan, atau ini yang saya perlukan saja, teks mengenai iOS 17 yang sedang hangat dibicarakan di Twitter. Nah, setelah pengolahan data ini, saya ingin mencoba untuk menyimpan data yang sudah saya coba olah ini, yang saya butuhkannya saja dari teks Twitter ini. Kita bisa kembali kepada desain, lalu teman-teman semuanya pada operator itu bisa search pada bagian YCSP. Nah ini dia YCSP. Kita bisa drag pada laman utama ini YCSP. Jika teman-teman semuanya ingin menyimpan data yang sudah diolah sebelumnya, yang dibutuhkan oleh teman-teman semuanya saja, itu teman-teman semuanya bisa memutuskan ini, koneksi ini, lalu teman-teman semuanya bisa drag YCSP ini sama sejajar dengan beberapa file yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya bisa langsung koneksikan exa kepada bagian INP, lalu konekkan lagi kepada res. Nah, pada bagian parameters ini ada di atas ini CSP file. Ini pada bagian choose a file, logo kuning ini, pada logo file ini teman-teman semuanya bisa langsung tekan saja. Lalu data yang sudah teman-teman dapatkan tersebut, teman-teman semuanya ingin menyimpan data tersebut di mana? Kalau misalkan saya ingin mencoba menyimpannya di bagian download, lalu saya ingin menamainya Twitter data Mulyana, lalu kita bisa open saja ya, sudah terdapat nih, sudah ada pada bagian CSV filenya. Teman-teman semuanya bisa langsung kembali kepada pojok kiri kita ini pada bagian start the execution of the current process or resume from breakpoint. Ini pada bagian logo warna biru ini bisa kita play kembali. Kita play saja, lalu data otomatis tersimpan pada file yang kita simpan sebelumnya. Oke, untuk membuktikannya kita bisa pada bagian vendor, lalu saya tadi simpan di bagian download. Nah, Twitter data Mulyana sudah tersedia. Oke, ini dia data sebelumnya yang saya dapatkan dari pengolahan data Twitter pada aplikasi Rapid Manner mengenai iOS 17. Mungkin kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.